Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai antara ufuk timur dan barat, yang menguasai antara langit dan bumi, yang menguasai antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa selain Allah budak. Dialah Allah yang Maha Melihat, yang Maha Melihat antara ufuk timur dan barat, yang Maha Melihat antara langit dan bumi, yang Maha Melihat antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Melihat, yang melihat selain Allah buta. Dialah Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Mendengar antara ufuk timur dan barat, yang Maha Mendengar antara langit dan bumi, yang Maha Mendengar antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Mendengar, yang mendengar selain Allah tuli. Berselawat kita kepada makhluk yang sangat mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau, andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan, dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para bidadari syurga, itulah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gambaran bidadari syurga. Bidadari syurga adalah makhluk syurga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tetesan air hujan, dari awan yang ada di atas aras. Dalam satu riwayat hadis dijelaskan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya segumpal awan menurunkan hujan dari bawah aras, maka dari tetesan hujan para bidadari diciptakan. Kemudian masing-masing ditempatkan dalam sebuah kemah di tepi sungai, luasnya 40 mil. Kemah itu tidak berpintu, sehingga ketika seorang wali Allah datang ke kemah itu, ternyata kemah itu tidak punya satu pun pintu. Dengan demikian, karena mereka tahu bahwa mata makhluk apapun yang melihat mereka, baik itu malaikat maupun pelayan surga, tidak sampai mempengaruhi mereka. Bidadari itu memang perempuan yang dibatasi atau maksyurat, yakni dibatasi dengan pandangan, dibatasi pandangan mata mereka dari segala makhluk selain suami mereka, Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan wujud bidadari itu dari 4 warna: putih, hijau, kuning, dan merah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tubuhnya dari za'fran, misik, ambar, dan kafur. Rambutnya dari sutra, mulai dari jari kakinya sampai ke lututnya dari za'fran yang semerbak mewangi, mulai dari kedua lututnya sampai ke payudaranya dari anbar, mulai dari lehernya sampai ke kepalanya dari kafur.
Jika salah satu dari mereka meludah sekali di bumi, maka semua sumur di lautan di permukaan bumi ini akan menjadi mising. Di dadanya tertulis nama suaminya dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beberapa Asmaul Husna. Setiap tangan mereka terdapat gambar pada jari-jarinya. Terdapat 10 cincin dari jauhar dan mutiara. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bidadari syurga juga selalu khusyuk berdoa untuk suaminya yang masih berada di dunia, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah urusannya dalam menjalankan perintah agama. Dalam satu hadis disebutkan, sungguhnya para bidadari berdoa untuk para suami mereka. Para suami mereka masih berada di dunia. Saat para suami mereka masih berada di dunia, mereka berkata, "Ya Allah, hadapkan dia dan dengan hatinya untuk taat kepadamu, dan sampaikan kami kepada mereka. Demi kemuliaan-Mu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, di antara semua yang penyayang." Allah Karim, keindahan wajahnya sangat elok, saudara-saudara, dan wanginya bidadari juga sangat wangi, sehingga tidak bisa dibayangkan dengan akal saja. Bahkan jika seandainya bidadari turun ke dunia, maka kecantikannya akan menyinari langit dan bumi, saudara-saudara, bagaikan matahari yang menyinari siang hari. Jilbabnya saja sungguh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dalam suatu hadis disebutkan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya bidadari menampakkan wajahnya, niscaya kecantikannya akan menyinari langit dan bumi. Seandainya wanita syurga muncul ke dunia, niscaya keharumannya memenuhi seluruh penjuru dunia. Allah Karim, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya wanita syurga menengok ke bumi, niscaya antara langit dan bumi bercahaya dan penuh dengan bau harum, dan jilbabnya bidadari lebih baik dari dunia dan seisinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Karim, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bidadari adalah makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah mengeluarkan kotoran dan belum pernah disentuh oleh siapapun juga. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata, istri-istri surga mereka tidak haid, tidak mengeluarkan hadas, kencing dan kotoran, dan tidak pula mengeluarkan ingus. Allah Karim, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mujahid berkata, mereka tidak kencing dan tidak buang kotoran besar, tidak mengeluarkan madhi dan mani, tidak meludah, tidak mengeluarkan ingus, dan tidak pula melahirkan. Dalam Al-Quran dijelaskan, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai
istri-istri yang disucikan. Quran Surat Ali Imran ayat 15. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman di dalam syurga bersenang-senang dengan istri-istri mereka sampai lupa dengan penderitaan yang pernah mereka alami di dunia dan penderitaan para penghuni neraka, sehingga tidak ingat dan tidak memperhatikan mereka. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 55 dan 56, yang artinya, sungguhnya penghuni syurga daripada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka, berada di tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata, bersenang-senang dalam kesibukan artinya mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Muqatil berkata, bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari sampai lupa dengan penghuni neraka, sehingga mereka tidak ingat dan tidak memperhatikan mereka. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penghuni surga diberi kekuatan 100 kali lipat kekuatan laki-laki di dunia, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya orang-orang yang beriman di surga diberi kekuatan demikian dalam berjima. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ia bisa melakukan hal itu, yakni jima? Beliau bersabda, ya, ia diberi kekuatan 100 orang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata keindahan fisiknya tidak bisa dibayangkan lagi, karena saking indahnya sampai terlihat sumsum betis dari belakang dagingnya. Dalam satu riwayat dijelaskan, rombongan yang pertama kali masuk surga dalam bentuk rembulan di malam purnama, dan rombongan yang berikutnya seperti bintang yang paling terang cahayanya. Hati-hati mereka menjadi satu, tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada saling membenci. Masing-masing dari mereka mendapatkan 2 orang istri bidadari. Masing-masing dari kedua bidadari tersebut terlihat sumsum betisnya di belakang daging, karena terlalu indahnya. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi dan sore. Pagi dan sore hari mereka tidak sakit, tidak beringus, tidak meludah. Bejana-bejana mereka dari emas dan perak, sisir mereka dari emas, sisir-sisir mereka dari emas. Kayu yang dibakar untuk wewangian adalah kayu gaharu, dan keringat mereka adalah minyak kasturi. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para salafus soleh, mereka sangat rindu kepada bidadari di surga dengan memperbanyak amal soleh dan meninggalkan kesenangan dunia yang menipu dan sementara. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri berkata, wahai pemuda, tidakkah kalian rindu dengan bidadari? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang gambaran bidadari surga
Dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Imam Ibnul Qayyim berkata, jika Anda bertanya tentang mempelai wanita dan istri-istri penduduk syurga, maka mereka adalah gadis-gadis remaja yang montok dan sebaya. Pada diri mereka mengalir darah muda, pipi mereka halus dan segar bagaikan bunga dan apel. Dada mereka kencang dan bundar bagaikan delima. Gigi mereka bagaikan intan mutu manikam. Keindahan dan kelembutan mereka selalu menjadi keributan. Elok wajahnya bagaikan terangnya matahari. Kilauan cahaya terpancar dari gigi-giginya. Dikala tersenyum, jika Anda dapatkan cintanya, maka katakan semau Anda tentang dua cinta yang bertaut. Jika Anda mengajaknya berbincang, tentu Anda akan begitu berbunga. Bagaimana pula rasanya jika pembicaraan itu antara dua kekasih yang penuh rayu, canda dan pujian. Keindahan wajahnya terlihat sepenuh pipi, seakan-akan Anda melihat ke cermin yang bersih mengkilat. Maksudnya menggambarkan persamaan antara keindahan paras bidadari dengan cermin yang bersih berkilau setelah dicuci dan dibersihkan, sehingga tampak jelas keindahan dan kecantikan. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dalam betisnya bisa terlihat dari luar seakan tidak terhalangi oleh kulit, tulang maupun perhiasannya. Andaikan ia tampil muncul di dunia, niscaya seisi bumi dari barat hingga timur akan mencium wanginya, dan setiap lisan makhluk akan mengucapkan tahlil, tasbih, takbir karena terperangah dan terpesona. Dan niscaya antara dua ufuk akan menjadi indah, berseri berhias. Dengannya setiap mata akan menjadi buta, sinar mentari akan pudar sebagaimana matahari mengalahkan sinar bintang. Pasti semua yang melihat di seluruh muka bumi akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup lagi maha qayyum, tegak lagi menegakkan. Kerudung di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hasrat terhadap suami melebihi semua keinginan dan cita-citanya. Tiada hari berlalu melainkan akan semakin menambah keindahan dan kecantikan dirinya. Tiada jarak yang ditempuh melainkan semakin menambah rasa cinta dan hasratnya. Bidadari adalah gadis yang dibebaskan dari kehamilan, melahirkan, haid dan nifas, disucikan dari ingus, ludah, air seni dan air tinja serta semua kotoran. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masa remajanya tidak akan sirna, keindahan pakaiannya tidak akan usang, kecantikannya tidak akan memudar, hasrat dan nafsunya tidak akan melemah. Pandangan matanya hanya tertuju kepada suaminya, sekali-kali tidak menginginkan yang lain. Begitu pula suami akan selalu tertuju kepadanya. Bidadari adalah puncak dari angan-angan dan nafsunya. Jika ia melihat kepadanya, maka bidadari akan membahagiakan dirinya. Jika ia minta kepadanya, pasti akan dituruti. Apabila ia tidak di tempat, maka ia akan menjaganya. Suaminya senantiasa dalam dirinya, dimanapun berada. Suaminya adalah puncak dari angan-angan dan rasa damainya. Di samping itu,
bidadari ini tidak pernah dijamah sebelumnya, baik oleh bangsa manusia maupun bangsa jin. Setiap kali suaminya memandangnya, maka rasa senang dan sukacita akan memenuhi rongga dadanya. Setiap kali ia ajak bicara, maka keindahan intan mutu manikam akan memenuhi pendengarannya. Jika ia muncul, maka seisi istana dan tiap kamar di dalamnya akan dipenuhi cahaya. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Anda bertanya tentang usianya, maka mereka adalah gadis-gadis remaja yang sebaya dan sedang ranum-ranumnya. Jika Anda bertanya tentang keelokan wajahnya, maka apakah Anda telah melihat eloknya matahari dan bulan? Jika Anda bertanya tentang hitam matanya, maka ia adalah sebaik-baik yang Anda saksikan. Mata yang putih bersih dengan bulatan hitam bola mata yang begitu pekat menawan. Jika Anda bertanya tentang bentuk fisiknya, maka apakah Anda pernah melihat ranting pohon yang paling indah yang pernah Anda temukan? Jika Anda bertanya tentang warna kulitnya, maka cerahnya bagaikan batu rubi dan marjan. Jika Anda bertanya tentang elok budinya, maka mereka adalah gadis-gadis yang sangat baik dan penuh kebajikan, yang menggabungkan antara keindahan wajah dan kesopanan. Maka mereka pun dianugerahi kecantikan luar dan dalam. Mereka adalah kebahagiaan jiwa dan penghias mata. Jika Anda bertanya tentang baiknya pergaulan dan pelayanan mereka, maka tidak ada lagi kelezatan selainnya. Mereka adalah gadis-gadis yang sangat dicintai suami karena kebaktian dan pelayanannya yang paripurna, yang hidup seirama dengan suami, penuh pesona, harmoni dan asmara. Apa yang Anda katakan apabila seorang gadis tertawa di depan suaminya, maka surga yang indah itu menjadi bersinar. Apabila ia berpindah dari satu istana ke istana lainnya, Anda akan mengatakan ini matahari yang berpindah dari di antara garis edarnya. Apabila ia bercanda, kejar-mengejar dengan suami, duhai alangkah indahnya. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah gambaran tentang bidadari surga yang dapat kami bicarakan. Tapi untuk yang aslinya tak dapat dibayangkan dengan akal fikiran setajam apapun. Allah Karim, Allah Karim, Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Hanya itulah yang bisa kita bicarakan. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.